Selamat Limunalatai, salam sambujud karena belempang, Om Swastiastu. Sebelumnya perkenalkan nama saya Lindang, NIM 1912012, Prodi Hukum Adat, Fakultas Agama Sastra, Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang, Palangkaraya. Baik, di sini saya akan membuat video tentang penyuluhan hukum perkawinan, akibat perkawinan di bawah umur atau perkawinan di usia dini. Video ini saya buat untuk memenuhi UTS mata kuliah hukum perkawinan. Langsung saja saya memaparkan materi saya tentang akibat pernikahan di usia dini. Persoalan nikah bukanlah persoalan yang baru diperbincangkan di publik, tetapi merupakan persoalan klasik yang sudah lama dikaji. Meski demikian, kajian tentang pernikahan selalu menarik karena setiap saat permasalahan pernikahan senantiasa berkembang dengan perubahan zaman. Oleh karena itu, akan dikemukakan perspektif lainnya manakala masalah pernikahan ini dikaji ulang dengan pendekatan psikologi dan perspektif hukum perkawinan. Di balik semua itu, ada persoalan mendasar yang seharusnya dikedepankan, yakni unsur-unsur psikologinya yang merupakan hikmah yang dapat dipetik dari sebuah pernikahan. Mengapa banyak pernikahan kandas di tengah jalan? Rumah tangga tidak harmonis, suami istri saling cekcok sehingga rumah tangga berantakan. Apakah itu disebabkan oleh ketidaktahuan tentang hukum atau karena kekurangan materi? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Tetapi mengapa hal itu terjadi? Sudah saja kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu pengertian perkawinan. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Asas-asas dalam perkawinan itu yakni yang pertama, tujuan perkawinan, yang kedua, perkawinan adalah sah, yang ketiga, asas monogami, yang keempat, calon suami istri harus telah masak jiwa raganya, yang kelima, mempersukar terjadinya perceraian, yang keenam, hak dan kedudukan istri dan adalah seimbang dengan hak kedudukan suami. Dalam hukum perkawinan yang memiliki syarat material dan syarat formil. Baik, di sini syarat materialnya dalam perkawinan pasal 6 sampai dengan pasal 10 Undang-Undang Perkawinan. Di sini ada beberapa, yakni yang pertama atau yang ke-1, adanya persetujuan kedua calon mempelai. Yang kedua, adanya izin kedua orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun. Dan yang ketiga, usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Dan yang keempat, antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah atau keluarga, tidak boleh kawin. Yang kelima, tidak berada dalam ikatan perkawinan lainnya. Yang keenam, tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami atau istri. Suami atau istri yang sama akan dinikahi. Yang ketujuh, tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda. Syarat formilnya dalam hukum perkawinan yaitu yang pertama, pemberitahuan pasal 3 PP nomor 9 tahun 1975, dan yang kedua, penelitian pasal 6 PP nomor 9 tahun 1975. Yang ketiga, pengumuman tujuan untuk memberi kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan terhadap perkawinan yang akan dilangsungkan. Yang keempat, pelaksana pasal 10 PP nomor 9 tahun 1975. Sebab-sebab dari terjadinya pernikahan di bawah umur atau pernikahan di usia dini, yakni yang pertama itu adalah budaya. Pernikahan
Pernikahan ini lebih banyak terjadi di kalangan perempuan dan biasanya terjadi pada masyarakat desa karena masyarakat desa kurangnya pengetahuan tentang hukum. Yang kedua itu adanya kecelakaan, di mana yang dimaksud dengan kecelakaan ini adalah terjadi bagi para remaja yang berpacaran dan terjadinya hamil di luar nikah. Yang ketiga, faktor ekonomi keluarga. Perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan. Untuk meringankan beban orang tuanya, maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang mampu. Rendahnya pendidikan kurangnya pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak, dan masyarakat menyebabkan terjadinya kecenderungan pengawinan anaknya yang masih di bawah umur. Adanya faktor emosionalitas laki-laki dan perempuan. Usia remaja merupakan usia kelabilan pada emosinya yang terkadang berakibat kepada keputusan menikah dengan tergesa-gesa tanpa melalui pertimbangan yang matang. Remaja selalu akan berhayal tentang enak-enaknya pernikahan, menyenangkan serta terkadang tidak realistis. Selanjutnya, adapun dampak dan akibat terjadinya pernikahan di usia dini itu yakni sebagai berikut. Yang pertama itu dapat menimbulkan depresi berat. Yang kedua, penceraian terjadi karena pemikirannya yang belum matang. Yang ketiga, pendidikan menjadi terhambat. Yang keempat, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Yang kelima, kesulitan ekonomi dapat membuat anak terlantar. Yang keenam, muncul pekerja di bawah umur. Yang ketujuh, dapat menyebabkan penyakit HIV. Dan yang selanjutnya, adapun upaya untuk mencegah terjadinya perkawinan anak di bawah umur atau perkawinan di usia dini, yakni mensosialisasikan undang-undang terkait pernikahan anak di bawah umur beserta sanksi-sanksi bila melakukan pelanggaran dan menjelaskan risiko-risiko terburuk yang bisa terjadi akibat pernikahan anak di bawah umur kepada masyarakat. Yang kedua, meningkatkan intervensi perlindungan anak perempuan 15-17 tahun dengan fokus utama penyelesaian sekolah menengah atasnya. Dan yang ketiga, memberikan akses pendidikan tinggi kepada anak-anak guna menangani masalah kerentanan ekonomi keluarganya. Demikian yang dapat saya sampaikan dan saya tutup dengan mengucapkan Paramasanti. Om Santi 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 Om Sahih.